Halo semuanya, di sini saya Adina Kamila Febrianti dan teman saya Sylvia Nurul Bayani akan menjelaskan materi tentang suara keheningan. Menurut psikolog Robert Ramus, David Pisoni menerbitkan artikel yang berjudul Ucapan Gelombang Sinus. Secara fisik, suara tidak sama sekali seperti ucapannya, tetapi nada mengikuti alur yang sama dengan pita energi. Otak dapat mendengar isi pembicaraan di dalamnya. Mereka memiliki katup setiap saluran bronkial yang dapat mengendalikannya secara mandiri. Terkadang, seperti dalam ucapan gelombang sinus, indera pendengaran dan fonetik bersaing dalam menafsirkan bunyi, dan persepsi kita melompat mundur dan seterusnya. Terkadang, kedua indera secara bersamaan mengartikan satu suara. Kita mendengarkan ucapan sebagai rangkaian kata-kata yang terpisah, tetapi tidak seperti pohon yang tumbang di hutan, tidak ada yang mendengarnya. Batas kata yang tidak ada yang mendengarnya tidak bersuara. Dalam pidatonya terdengar melambai, satu kata mengalir ke kata berikutnya dengan mulus. Tidak ada sedikit keheningan di antara kata-kata yang diucapkan, bagaimana ada spasi di antara kata-kata tertulis. Ketika kita mencapai tepi hamparan suara yang cocok dengan beberapa entry dalam kamus mental kita. Hal ini menjadi jelas ketika kita mendengarkan pembicaraan dalam bahasa asing. Tidak mungkin untuk mengatakannya di mana satu kata berakhir dan kata berikutnya dimulai. Kelancaran bicara juga terlihat dalam oronim. Rangkaian bunyi yang dapat diukir menjadi kata-kata dengan dua cara berbeda. Yang pertama, hidung tersumbat bisa menimbulkan masalah. Hal-hal yang dia tahu bisa menimbulkan masalah. Oronim sering digunakan dalam lagu dan sajak anak-anak. Contohnya, saya berteriak, Anda berteriak, kami semua berteriak minta es krim. Baik, persepsi ucapan adalah salah satu keajaiban biologis yang membentuk naluri bahasa. Keuntungan nyata menggunakan mulut dan telinga sebagai saluran komunikasi dan tidak menemukan komunitas pendengaran yang memilih bahasa isyarat, meskipun bahasa isyarat sama ekspresifnya. Berbicara tidak memerlukan pencahayaan yang baik. Kontak tatap muka atau memonopoli tangan dan mata dapat diteriakkan dalam jarak jauh atau dibisikkan untuk menyembunyikan pesannya. Tapi untuk mengambil dengan memanfaatkan media bunyi, ucapan dapat mengatasi masalah telinga yang sempit, hambatan informasi. Mesin bicara fisik dan saraf adalah solusi untuk dua masalah dalam desain sistem komunikasi manusia. Seseorang mungkin mengetahui 60.000 kata, tetapi mulut seseorang tidak dapat mengeluarkan 60.000 suara berbeda. Jadi, bahasa telah mengeksploitasi prinsip sistem kombinatorial diskrit. Kalimat dan frasa dibangun dari kata-kata, kata-kata dibangun dari morfem, dan morfem pada gilirannya dibangun dari kata-kata. Kata-kata dibangun dari fonem. Berbeda dengan kata dan morfem, fonem tidak berkontribusi sedikit pun bermakna bagi keseluruhan. Frekuensi pembukaan dan penutupan pita suara menentukan nada suara. Oleh dengan mengubah ketegangan dan posisi pita suara, kita dapat mengontrol frekuensi. Hal ini paling jelas terlihat saat bersenandung atau bernyanyi. Namun, kita juga terus-menerus mengubah nada jalannya suatu kalimat, suatu proses yang disebut intonasi, jika karena alasan tertentu tidak dapat menghasilkan dengungan dari laring. Sumber suara apapun bisa digunakan. Saat kita berbisik, kita melebarkan pita suara, menyebabkan aliran udara pecah secara kacau. Tepi lipatan dan menimbulkan turbulensi atau kebisingan yang terdengar seperti desisan atau radiostatis. Bahasa Inggris tidak membedakan kata-kata berdasarkan apakah vokalnya sengau atau tidak, tetapi banyak bahasa, misalnya Prancis, Polandia, dan Portugal. Sejauh ini, kita baru saja membahas vokal bunyi yang memiliki jalur udara yang jelas darinya laring ke dunia. Ketika ada penghalang yang menghalangi, seseorang dapat mengubah menjadi konsonan. Apa yang didengar oleh pendengar ketika menghasilkan konsonan berhenti? Pertama, tidak ada apa-apa karena udaranya dibendung di balik penghentian berhenti konsonan adalah suara keheningan. Kemudian, ledakan singkat terdengar seperti udara dilepaskan. Frekuensinya bergantung pada ukuran bukaan dan rongga resonansi di dalam depannya. Terakhir,
Resonansi yang berubah dengan mulus saat udara memudar saat lidah meluncur ke posisi vokal apapun yang muncul. Suara bukanlah satu isyarat yang dilakukan oleh satu organ. Setiap bunyi ujaran merupakan gabungan gerak tubuh masing-masing mengerahkan polanya sendiri dalam membentuk gelombang suara. Semuanya dilakukan kurang lebih secara bersamaan. Itulah salah satu alasan mengapa pembicaraan bisa begitu cepat. Total inventaris fonem di seluruh dunia berjumlah ribuan, namun semuanya didefinisikan sebagai kombinasi 6 organ bicara beserta bentuk dan geraknya. Selanjutnya, ada suara ucapan dengan baik memenuhi baris, kolom, dan lapisan matrik multidimensi. Pertama, salah satu dari 6 organ bicara dipilih sebagai artikulator utama, yaitu laring, langit-langit lunak, lidah tubuh, ujung lidah, akar lidah, atau bibir. Kedua, cara menggerakkan artikulator tersebut dipilih frikatif, berhenti, atau vokal. Ketiga, konfigurasi organ bicara lainnya dapat ditentukan untuk langit-langit lunak, hidung atau tidak, untuk laring, bersuara atau tidak, untuk akar lidah, tegang atau kendur, untuk bibir, bulat atau tidak bulat. Otak manusia tentu saja adalah alat pengenal ucapan berteknologi tinggi, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara kerjanya. Untuk alasan inilah, psikolog yang mempelajari persepsi ucapan dan insinyur yang membangun ucapan mesin pengenalan mengawasi pekerjaan satu sama lain. Filosofi relativis bahwa kita mendengar apa yang kita harapkan untuk didengar, yaitu pengetahuan kita menentukan persepsi kita, dan pada akhirnya kita tidak berhubungan langsung dengan tujuan apapun realitas. Bahasa adalah naluri tertulis. Tulisan ditemukan beberapa kali dalam sejarah dan tulisan berdasarkan abjad di mana satu karakter berhubungan dengan satu suara. Sepertinya hanya ditemukan satu kali, meskipun menulis adalah alat buatan yang menghubungkan penglihatan dan bahasa tulisan harus memanfaatkan keduanya. Sistem bahasa pada titik-titik yang dibatasi dengan baik dan itu memberinya sedikit logika. Secara umum, diketahui sistem penulisan, simbol-simbol hanya menunjukkan 3 jenis struktur linguistik, morfem, suku kata, dan fonem. Mesopo, tulisan Pakutamian, hieroglif Mesir, Cina, logogram, dan kanji Jepang mengkodekan morfem. Cherokee, Siprus, kuno, dan Jepang Kana berbasis suku kata. Huruf tidak boleh berhubungan dengan bunyi. Paling-paling mereka sesuai dengan fonem yang ditentukan dalam kamus mental. Suara sebenarnya berbeda dalam konteks yang berbeda. Jadi, ejaan fonetik yang sebenarnya hanya akan mengaburkan identitas dasarnya. Bahkan, aspek ejaan yang kurang dapat diprediksi menunjukkan keteraturan linguistik yang tersembunyi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan maupun menyebutkan kata demi kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.